Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, misalnya pada suatu hari diselenggarakan resepsi pernikahan anak laki-laki Anda yang tunggal, dan Anda sungguh penuh dengan sukacita. Anda memperhatikan pesta yang sedang berlangsung dan para tamu yang hadir. Mereka semua mengenakan pakaian pesta mereka yang terbaik, kecuali seorang tamu yang mengenakan pakaian yang kurang layak. Bagaimana Anda menanggapi hal seperti itu? Merasa tidak enak? Merasa tersinggung? Merasa dihina? Saya yakin barangkali Anda akan melakukan hal yang dilakukan oleh sang raja dalam perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yakni mengusir si tamu kurang ajar itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam perumpamaan ini, orang-orang yang hadir dalam perjamuan kawin tersebut adalah mereka yang menjadi substitut atau para pengganti saja. Orang-orang yang pertama diundang menolak untuk datang. Bahkan ada yang menangkap, menyiksa, bahkan sampai membunuh para hamba raja yang membawa undangan. Tamu-tamu ronde kedua ini, setiap orang yang dapat ditemukan oleh para hamba raja
melakukan tindakan benar ketika menanggapi undangan raja secara positif, yaitu datang ke perjamuan kawin. Namun, tetap tidak dapat dimaafkan untuk yang datang dengan berpakaian semau gue, acak-acakan, dan barangkali kotor juga. Saudara-saudari yang terkasih, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksudnya? Pernyataan keras Yesus ini dapat kita artikan bahwa banyak orang yang diundang ke dalam perjamuan surgawi tidak dapat masuk. Mengapa? Karena walaupun undangan itu merupakan perwujudan kemurahan hati Allah, banyak orang yang diundang memilih untuk tidak mengenakan jubah putih kebenaran Kristus, atau mereka memperkenankan jubah mereka menjadi ternoda dengan dosa yang belum disesali dan dimohonkan ampun dari Allah. Itulah sebabnya mengapa pertobatan, dan lebih spesifik lagi sakramen rekonsiliasi, merupakan sebuah anugerah yang sangat berharga. Kita yang tadinya bergelimangan dalam lumpur dosa diampuni oleh Allah dan sekali lagi dibuat bersih murni sebagaimana pada waktu kita dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih, menjaga agar jubah kita putih bersih tanpa noda jauh lebih berarti daripada sebuah polis asuransi jiwa. Mengapa sampai begitu? Karena keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat dari pertobatan datang pada masa hidup kita di dunia ini juga, tidak hanya dalam kehidupan yang baka. Jika kita bertobat, Yesus membuang rantai-rantai dosa yang selama ini membelenggu kita. Dan inilah kemerdekaan dalam artian yang sesungguhnya. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dengan demikian, kita dapat mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Dan kita pun dapat bertumbuh dalam cinta kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjauhi dosa dan cepat melakukan pertobatan bila mana kita jatuh ke dalam dosa. Dengan berpakaian jubah kebenaran Kristus itu, marilah kita menikmati hidangan awal dari perjamuan kawin yang akan kita rayakan dalam kehidupan kekal kelak. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Surgawi. Peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Surgawi dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai Raja kekal. Yesus adalah Raja dari segala raja. Kerajaan Yesus adalah kekal selama-lamanya. Karena melahirkan Yesus yang adalah Raja atas surga dan bumi, Maria adalah Ratu Surga. Kita hendaknya mengimani bahwa melalui Bunda Maria, Sang Ratu Surga, iman kita kepada Maria Ratu Surga ini merupakan suatu bentuk devosi. Kata devosi berasal dari bahasa Latin devotio, dari kata kerja devovere, yang artinya kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, atau cinta bakti. Maka devosi menunjuk pada sikap hati dan perwujudan di mana seseorang mengarahkan diri kepada seseorang atau sesuatu yang dijunjung tinggi dan dicintai. Dalam tradisi Kristiani, devosi dipahami sebagai bentuk penghayatan
dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi resmi. Dalam liturgi resmi, perayaan dipimpin oleh pemimpin resmi, yaitu uskup, imam, atau diakon, dengan tata perayaan yang baku, berlaku umum, mengikat, dan resmi. Devosi merupakan praktek ungkapan iman yang spontan dan lebih bebas, serta dapat dilakukan secara pribadi atau bersama. Contoh devosi adalah devosi kepada Santo Santa, novena 3 Salam Maria, adorasi Ekaristi, jalan salib, rosario, siara, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa devosi harus dijauhkan dari bahaya praktek magis. Misalnya, orang percaya bahwa rumusan doa novena 3 Salam Maria itulah yang membuat doanya terkabul, atau orang melihat doa yang dilakukan 9 kali itulah yang membuat doanya terkabul. Kita harus sadar bahwa kekuatan dan terkabulnya doa adalah merupakan berkat dari Allah. Berkat iman kepada Allah itulah sehingga wujud doa kita dikabulkan. Pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Surgawi ini, kita diingatkan akan doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Doa Angelus adalah sebuah doa untuk mengenang kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, Angelus Domini Nunciavit Mariae. Doa Angelus merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah telah menjadi daging melalui rahim perawan Maria melalui kuasa Roh Kudus. Isi pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa Salam Maria bersamaan dengan bunyi bel. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan Ratu Surga atau Regina Caeli. Bunyi bel itu dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah kepada perawan Maria. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Luhur, Maha Mulia, Engkau sudah menentukan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu. Sudilah menyokong kami berkat doa restunya, agar kami memperoleh kemuliaan Putra dan Putrimu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.